Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Nahmadullah ta'ala ala ni'amihi al-kathirah, nikmatan la tuhsa, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, nikmat yang sangat banyak, tidak mampu kita hitung. Kadang-kadang ya, di antara kita saat ini ada yang diberikan ujian ya, berupa sakit, ada yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan kecukupan, kelonggaran rezeki, ada yang diberikan kesempitan dan lain-lain sebagainya. Itulah dinamika hidup ini ya. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti menemukan pasang surut. Maka yang saya pesankan ya, sebagaimana dalam hadis ditulis bersama, insya Allah sebagian di antara antum menghafalkan hadis ini ya. Jadi bunyi lafadznya ajaban li amril mu'min, artinya sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Urusan atau perkara yang dialami orang mukmin itu adalah hal yang menakjubkan, mengherankan. Takjub itu adalah berarti heran. In asobatu sarra'u syakara, apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur. Wa in asobatu dharra'u sabara, apabila dia ditimpa keburukan, hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, dia bersabar. Jadi ajaban li amril mu'min in asobatu sarra'u syakara, ada yang kurang tadi ya, fakana khairan lahu, itu adalah hal yang baik untuknya. Wa in asobatu dharra'u sabara fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa keburukan, hal yang menyedihkan, dia bersabar, maka itu adalah baik untuknya. Walaisa dzalika illa alal mukmin, itu tidak dialami kecuali oleh orang mukmin. Jadi pada saat kita ditimpa kebaikan, hal yang menyenangkan, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, itu etikanya pada saat kita mendapatkan nikmat berupa kesenangan, rezeki dan lain-lainnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Itu makna ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Al-hasanat ya, al-sholihat bermakna al-hasanat. Dengan nikmat sehat ya, kita bisa kuat untuk beribadah, kuat
puasa, kuat sholat, kuat baca Al-Quran. Dengan nikmat rezeki kita bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa membayar zakat, bisa umroh, bisa haji, bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain-lain. Nikmatnya banyak ya. Dengan nikmat mata kita bisa baca Al-Quran ya, kita bisa belajar. Pokoknya semua alladzi bi nikmatihi, dengan nikmat Allah itu tatimmus sholihat, semua kebaikan itu bisa menjadi sempurna, menjadi nyaman ya untuk kita tunaikan. Beda dengan kalau kita punya kekurangan. Itu pada saat kita mendapatkan nikmat. Nah, di bawahnya ditulis lagi ya. Pada saat kita mendapatkan cobaan berupa hal-hal yang menyedihkan ya, ad-dharra tadi yang tidak kita sukai, maka etikanya kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala atau setiap kondisi. Nah, itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal itu artinya segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Kondisi baik, kondisi buruk, kondisi sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai, itu nggak ada masalah ya. Semua itu berdasarkan takdir Allah. Tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Semuanya sudah ditentukan. Maka harus tetap mengatakan hamdalah. Supaya apa? Ditulis ya. Kita mengatakan hamdalah supaya menjadikan hati kita ridho terhadap musibah. Ini penting ya, maqam ridho itu posisi yang tinggi yang dimiliki oleh seorang muslim pada saat mendapatkan musibah. Ridho adalah salah satu bentuk ibadahnya hati. Ridho itu adalah salah satu bentuk ibadahnya hati, yang apabila kita lakukan maka akan mendapatkan pahala dari Allah setiap waktu dan setiap saat. Lebih besar pahalanya daripada ibadah fisik. Lebih besar pahalanya daripada ibadah fisik. Karena dalam Islam perbuatan hati lebih utama daripada perbuatan fisik. Kalau kaidahnya yang bisa tulis bahasa Arab bisa ditulis ya. Amalul qalbi a'dhamu min amalil jawarih atau al-jasad. Perbuatan hati lebih utama, lebih afdol daripada perbuatan fisik. Amal ini kan dua jenis ya. Ada amal soleh dan ada amal maksiat. Kalau amal soleh perbuatan hati ya, ibadahnya hati dan sudah kita contohkan ya, ada ridho ya. Contoh perbuatan hati tadi ridho. Kemudian khauf. Apa artinya khauf? Takut ya, takut karena Allah. Ada lagi contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh hati kita. Yang ketiga adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah atau cinta karena Allah.
Al-mahabbatu fillah. Cinta kepada Allah atau cinta karena Allah itu juga perbuatan hati. Nah, perbuatan hati yang berupa maksiat, hasad ya contohnya. Contohnya adalah hasad, suudzon, ya, berburuk sangka, ujub, ya bangga diri. Sampai yang terberat itu penyakit nifak. Nifak itu munafik. Itu perbuatan hati. Dohirnya muslim, dohirnya mukmin, tapi batinnya menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Itu tipe orang munafik. Nah, kembali ke tema tadi ya itu. Jadi kalau kita misalnya ya sakit, contoh saya dikasih flu ya, batuk pilek beberapa hari ini, dan ya beberapa terapi yang belum selesai ya sampai sekarang. Antum juga sebagian tadi batuk-batuk dan flu, ada yang pusing, ada yang lain-lainnya. Ini dinikmati ya. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terhapusnya dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Dan kalau kita ridho, jadi antum dapat penyakit tertentu ya, kemudian ridho, antum diam ya, diam saja, duduk saja, istirahat saja dengan ridho. Itu kalau seperti taksi ya, zaman dulu ada taksi, ada argometernya, itu berjalan, nominal pahalanya itu berjalan. Dengan berdiam diri, dengan ridho mendapatkan penyakit yang kita dapatkan, argometer yang berisi pahala itu berjalan terus, nominalnya semakin banyak, lebih cepat daripada orang-orang yang melakukan ibadah fisik. Di sana sibuk sholat, sibuk tilawah, sibuk melaksanakan ibadah fisik, kita diam saja dengan ridho, itu sudah dapat pahala banyak. Nah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu ya. Ini bukan perkataan saya pribadi, tapi perkataan ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau ahli dalam bidang tazkiyatun nufus ya. Jadi itu ibadah hati ya. Ibadah hati ini luar biasa. Kelihatannya gampang tapi susah ya. Bagaimana ridho, itu penjabarannya panjang sekali ya. Jadi nggak perlu mengeluh, aduh sakit ya, kemudian mengeluh yang itu ekspresi kekecewaan, apalagi menggugat ya. Saya pernah mengobati orang sakit tapi nggak jelas sebabnya, perutnya sininya loh, saya ruqyah katanya bisa, terus kambuh lagi, itu sampai putus asa. Lebih baik saya mati saja katanya gitu. Panjenengan mati itu sudah siap tak mempertanggungjawabkan amalannya, sudah kalau dihisab itu amal baiknya lebih banyak atau amal buruknya kan. Seolah-olah dengan mati masalah selesai, belum tentu ya. Semakin panjang nanti. Jadi itulah ridho. Ekspresi ridho tadi, perkataan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dahulu ada seorang perempuan yang sakit epilepsi. Tahu epilepsi ya? Ayan. Antum tulis ya, ini riwayat hadis ya. Ada seorang wanita perempuan yang sakit epilepsi dalam kurung ayan, datang menemui Rasulullah SAW. Ngerti ya, tergambar ya, penyakit ayan itu penyakit yang memalukan. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Tiba-tiba saja kejang-kejang, terus keluar busa dari mulutnya.
Saya punya kawan yang anaknya punya penyakit ayan, hanya sampai kelas 5 SD terus nggak selesai, tapi alhamdulillah punya 2 juz hafalannya, terjaga sampai usia sekitar 17 tahun. Yang mana usia 17 tahun ini mengalami keterlambatan seperti anak usia 7 tahun pola berpikirnya, karena sering jatuh, kepalanya terbentur ketika kejang-kejang, kumat itu ia kena tembok, kena batu. Ada pernah terjadi juga pada saat kumatnya di air, saat renang, kan bahaya kalau nggak ada yang menolong ya. Jadi ini penyakit yang bahaya, sampai akhirnya meninggal si anaknya ini ya. Dan masih terjaga walaupun tidak bisa normal, tapi hafalannya 2 juz masih terjaga saat sekolah di SD itu. Itu penyakit ayan atau epilepsi. Jadi si wanita ini datang kepada Rasulullah SAW, minta didoakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya sembuh. Nah, itu permintaan wanita itu ditulis. Ya. Wahai Rasulullah, mohon saya didoakan supaya sembuh dari penyakit ini. Kata Rasulullah begini jawabannya, saya akan mendoakanmu, tapi kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dari penyakit itu, ganjarannya kamu akan masuk surga nanti. Itu kata Rasulullah. Kalau kamu bersabar dengan penyakit epilepsimu itu, kamu nanti akan masuk surga. Nah, wanita ini ketika diiming-imingi surga, pilih yang surga ini. Kalau begitu, saya pilih yang kedua, opsi yang kedua. Saya akan bersabar dan saya insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Tapi permintaannya yang berikutnya ini, tolong doakan Rasulullah supaya pada saat kambuh penyakitnya itu auratnya tidak terbuka. Nah, itu permintaannya. Maka Rasulullah mendoakan wanita ini supaya pada saat kambuh penyakitnya auratnya tidak terbuka, sehingga tidak dibuat malu oleh orang-orang ya, laki-laki yang melihatnya di jalan atau dimanapun saat kambuh ya. Jadi dia memilih opsi itu, bersabar dari penyakit yang dia dapatkan, dan dia nantinya selalu ridho, selalu sabar, dan intinya balasannya adalah surga. Susah kan masuk surga? Bagaimana caranya? Dia sudah mendapat tiket modal untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi silakan kita memilih yang mana. Sehat, alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, sehat secara fisik, rohani sehat, alhamdulillah. Tapi kalau kita diuji dengan sakit, ya tadi itu, siapa Nabiullah yang terkenal ya, memiliki atau diuji dengan sakit yang amat sangat? Nabi siapa namanya? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini ya masa hidupnya senang, susah, terus akhirnya happy ending, senang lagi. Sehat, sakit, terus sehat lagi. Sakitnya itu karena ada kecemburuan ya, dari iblis. Iblis pada saat melihat kesolihan Nabi Ayub itu ya terkesan meremehkan, karena seolah-olah dianggap Nabi Ayub ini soleh, ibadah, rajinnya itu gara-gara kecukupan rezeki. Dia orang yang terkaya di sana, ternaknya banyak, hartanya banyak, bisnisnya sukses, anaknya ya cakep-cakep ya, tampan, cantik, istrinya solihah, lengkap ya, tipe
seorang kepala keluarga yang lengkap, Nabi Ayub ini. Dan ibadahnya rajin, soleh. Maka iblis hasad, menganggap Ayub itu kesolehannya karena ada kemapanan dari hal finansial dan duniawi. Maka Allah memberikan kekuatan, izin kepada iblis, silahkan kamu menguji hambaku Ayub itu. Pertama diuji dengan ternaknya, ya, sapinya, untanya, kambingnya terkena penyakit sehingga mati, tewas semuanya. Terus berikutnya anak-anaknya, ketika saudara-saudaranya berkumpul di kakak tertuanya, saudara tertuanya, tertimpa angin puting beliung, bangunannya ambruk, terus mati anak-anaknya. Jadi tidak tersisa lagi, istrinya saja dan beliau saja. Belum cukup itu, terakhir fisik Nabi Ayub yang diserang oleh iblis ini. Dengan izin Allah, iblis bisa meniupkan penyakit ke jasad Nabi Ayub sehingga kulitnya menjadi gatal-gatal, terus berdarah, bernanah, dan membusuk, ya. Sekujur tubuhnya membusuk. Tidak ada satu tabib pun yang bisa mengobatinya, obat apapun gak bisa. Jadi sampai jijik orang-orang yang terusir, Nabi Ayub terusir dari kampungnya dan hanya ditemani istrinya. Berapa lama Nabi Ayub sakit itu? Ada beda pendapat, minimal 7 tahun. Coba, sakitnya 7 tahun, bukan 1-2 bulan, ya. 7 tahun. Kalau Anas bin Malik mengatakan sakitnya Nabi Ayub 13 tahun sampai. Tapi ketika istrinya protes, Nabi Ayub, kenapa Anda nggak berdoa pada Allah untuk kesembuhan, ya? Anda kan mustajab doanya. Nabi Ayub nggak mau awalnya, ya. Coba, ya, kata Nabi Ayub, kamu renungkan berapa lama kita mendapat nikmat dari Allah. Puluhan tahun, kan? Puluhan tahun kita mendapat nikmat. Saya diuji sakit dan fakir seperti ini kan hanya beberapa tahun. Kenapa kamu protes? Istrinya yang namanya wanita, ya, tergoda, maksudnya bukan oleh laki-laki, bukan, ya, dengan kesulitan finansial, sudah nggak ada lagi yang dimakan. Dia kerja jadi pembantu. Di saat kerja itulah untuk menambah penghasilan, dia menggunting rambutnya, kemudian dijual ke majikannya. Besoknya lagi, ya, dia kembali dapat uang, terus diberikan makan kepada Nabi Ayub. Terus sampai beberapa kali Nabi Ayub curiga, kamu uang dari mana? Maka istrinya minta maaf, ya, dan membuka ini kerudungnya. Ternyata sudah botak kepalanya karena rambutnya habis dicukur, dijual, ya. Nabi Ayub marah-marah. Walaupun fakir, ya, tapi kalau dapat dari uang yang haram nggak mau, ya, akhirnya diusir. Dan dia bersumpah, Nabi Ayub, untuk mencambuk istrinya dengan 100 kali cambukan untuk ikopnya, ya, sanksinya. Nah, ya, nggak sampai diusir lah, mungkin dikasih ikop lah, tapi tetap istrinya merawat, ya, dimandikan, pokoknya terus dirawat sampai satu saat ketika istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Pada saat mandi itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya, yang dengan itulah ada air muncrat dan dibuat mandi. Maka seluruh fisiknya Nabi Ayub sehat seperti sedia kala. Sehingga ketika istrinya pulang, tanya kepada laki-laki ini, mana suamiku yang sakit-sakitan tadi, ya? Nggak tahu, ternyata saya Ayub yang kamu cari. Nggak percaya istrinya, ya. Tampannya lebih tampan, fisiknya lebih sehat, langsung seketika saat itu, ya, dengan izin Allah. Nah, itulah
Akhirnya setelah itu Allah mengembalikan ternaknya kembali, maksudnya dengan bisnis pelan-pelan, hartanya kembali, dan anak-anaknya kembali. Ada yang mengatakan kembali hidup, tapi ada yang mengatakan istrinya subur dan hamil lagi, melahirkan anak-anak yang lebih tampan, lebih cantik dari yang sebelumnya, 2 kali lipat daripada sebelumnya. Itulah buah kesabaran Nabi Ayub. Baik ya, itulah tentang ridho terhadap musibah, terhadap segala kondisi. Kita orang mukmin harus survive dalam setiap kondisi, tidak boleh cengeng.